Another day in the factory. How lovely. This is how it all made. Can you smell that? That's the smell of fresh, slim Kevin. Oops, sorry. I mean, look at all these people working hard for you, crew. See? That one right there. That's the one I'm talking about. That's a beaut, Slim Kevin. FYC, yo! Oke, Noisemaker, hari ini saya ada di toko dan kantornya FYC Footwear. Sebelah saya ada founder, termasuk owner, terus apa lagi ya? Termasuk marketingnya, salesnya, kabeh didorong. Dengan Ucai. Oke, jadi para Noisemaker saya yakin udah nggak asing lagi ya dengan mukanya Ucai. Dulu eksis di music, tapi sekarang lebih baik nyari duit. Kan belajarnya ke yang dulu ngesponsorin. Oke, Ucai silakan perkenalkan diri secara singkat aja. Oke, halo guys, gue Ucai. Nama asli gue Nur Al-Kautsar. Gue founder and owner, salah satu owner ya FYC Footwear, karena owner itu bertiga kita. Oh, bertiga. Yang satu tiga ban Rahmat. beca tuh. Bemo bisa. Rahmat, sama satu lagi Zemi ada, tapi dia beda negara di New Zealand. Oh, Sama keluarga lagi di sana. Kita start FYC itu 2012. 2012. Wow. Terakhir gua ngeband sama si Rocket. Jadi si Rocket, gua udah mau keluar, gue harus cari ini nih pengganti buat menuhin rekening lah. Menuhin rekening. Karena gue nggak punya pekerjaan lagi selain ngeband dulu kan. Ya. Nah setelah itu ya akhirnya pikir-pikir apa ya. Gue kan dulu punya clothing juga nih, sekalian cerita aja ya. Itu College Star itu. Ya, College Star. Tahun 2010 gue ngerjain College Star, itu basicnya sih varsity jacket. Betul. Jadi ngambilnya memang ke vintage fashion, tapi yang long lasting gitu, yang sampai kekinian pun orang masih pakai gitu. Betul. Varsity jacket. Nah gue emang di situ, cuman tahun 2000 gradasi ke 2012 tuh ada inilah banyak masalah dan akhirnya bangkrut lah ya. Ini kurang singkat ceritanya kayak gitu, dan akhirnya gue cari ide lagi, nanti gue keluar dari band harus punya bekal nih apa ya udahlah, gue oret-oret dulu, akhirnya gue ngambil tagline-nya si College Star. College Star kan tagline-nya Forever Young Crew. Betul. Nah, Forever Young Crew nih nama yang bagus nih buat gue, disingkat FYC, keren lagi. Soalnya kan gue suka kayak NYC yang rhyme-nya kayak gitu tuh. Ini FYC, wah keren juga gitu ya. Dan akhirnya ya udahlah coba jadiin brand gitu kan. Awal-awal mau nyoba ke fashion dulu, maksudnya lebih ke upper gitu, atasan gitu kan. Celana nyobain, kayaknya nggak masuk nih. Lama-lama mikir-mikir, kayaknya harus sepatu deh ini, harus sneakers gitu kan. Harusnya gue memang pengen ngerjain yang gue senengin, yang gue passion di dalamnya gitu. Dan kayaknya dilihat dari industri di Bandung khususnya ya, sepatu tuh kayak yang independen ya, kayak lagi mati suri gitu kan. Bener. Kan dulu ada Gumo, Indikator gitu kan. Cuman lagi nggak tahu kenapa mereka gitu kan. Udah deh, gue masuk celah itu aja gitu kan. Karena memang gue pikir sepatu itu benda yang mainstream, tapi pemainnya sedikit gitu, masih sedikit gitu. Benar sekali. Dan akhirnya gue mengambil ceruk itu gitu. Sneakers itu, skate shoes lah. Yang pertama kan College Star ya, lebih ke Vartisi jacket. Itu ownernya cuman Ucai aja? Waktu itu Ucai aja. Cuman akhirnya ketemu sama temen, yaudah deh, gue nggak mau kerja di sini, gue pengen terlibat juga kan. Yaudah deh, bagi hasil sama beberapa temen juga sih sempat berdua. Gitu. Tapi kan kalau dilihat kan sekarang Vartisi lagi naik lagi ya? Varsity, iya. Apa nggak ada rasa, anjir, sayang juga dulu. Justru yang digedor-gedor FYC sekarang suruh keluarin College Star. Makanya kita gradasinya sempat kemarin ngerilis kayak baju baseball gitu, College Star. Itu buat hadiah sepatu, hadiah dari pembelian sepatu. Hadiah. Ini sebagai akarnya si FYC itu sebenarnya College Star gitu. Jadi sekalian 10 tahunnya College Star gitu kan. Dari 2010 2020 kemarin kan. Ya udah deh, kita kenalin lagi tuh si College Star. Sampai akhirnya permintaan Varsity
melonjak. Jadi, tapi pas mau ngerjain ini lagi pada pandemi nih, jadi ya ketahan-tahan lah. Ada sih rencana udah oret-oret sih. Itu kalau bicara soal Varsity ya, cuman bertahan. Varsity. Kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Itu akhirnya diputuskan untuk tutup, apa karena ada konflik dengan biaya atau karena Ucai juga sibuk pada saat itu dengan band atau ada kendala yang lain? Yang pasti sih gue sadar ya, waktu itu gue belum secara ilmu branding, ilmu dagang tuh belum maksimal karena kepotong sama ngeband gitu waktu itu. Benar. Sama ngeband, nggak fokus gitu. Terus ya akhirnya gue juga tipikal orang yang gampang ditipu gitu. Waktu itu gue ditipu sama vendor waktu itu. Dan jumlahnya besar. Dan bikin gue sedikit agak frustasi lah waktu itu. Akhirnya udahlah ini gue bekuin dulu aja si brand ini gitu. Gitu. Jadi gue pas sudah itu gue bekuin si College Star sambil gue oret-oret untuk bikin brand lain karena nama si College Star itu pun sebenarnya udah didaftarin tapi masih ada penolakan walaupun dengan brand yang bukan fashion malah gitu. Tapi tadinya gue mau banding cuman udahlah dibekuin aja dulu lah. aja. Memang titiknya di situ sih pas gue udah malas ngerjain ini karena urusan nama gitu. Jadi udahlah nanti aja lah. Benar. Jadi gue kalau mau ngeluarin lagi juga pakai jadinya nama artikel. Karena sesuatu hal kalau kita kerjain udah banyak problem ya kayaknya udah energinya percuma kan, rudet nama kayak DH gitu. Jadi lebih baik ya udahlah. Karena kalau kita terus berkecimpung di atmosfer yang tidak baik, untuk kedepannya juga akan berantakan lah. Sehingga di 2012 memutuskan untuk fokus di footwear FYC. Karena memang ada celah tadi. Ada celah. Gitu. Proses starting ya sampai sekarang tuh seperti apa sih FYC? FYC itu benar-benar start from zero-nya tuh bener gitu. Pas gua keluar dari band, bangkrut gitu ya, emang nggak punya duit gitu, terus akhirnya gua jual-jual tuh. Waktu itu pertama jual handphone. Gua kan sempat di endorse dulu, bangga gitu. Di endorse sama handphone Sony waktu itu, Xperia kalau nggak salah. Gua udah iklannya udah selesai, yaudah gua jual jual. Emang boleh kan kayak gitu kan. Gue jual ke saudara kan senang banget tuh handphone itu. Yaudah, itu modal awal. Akhirnya gue sama Rahmat kan emang dulu kerja sama juga. Akhirnya ya Mat, lu owner juga lah gitu. Nah, awalnya kan berapa persen, akhirnya ya 50-50 lah. Udah jalan, ya udah dari situ dia juga akhirnya nyuntik dana lah. Nyuntik dana, gue juga akhirnya masih kurang juga pas produksi segala macam karena kan ternyata harus bikin sulas. Betul. Ribet memang sepatu ribet gitu ya. Kalau dibandingkan dengan aparel, sepatu lebih sulit. Apalagi kita harus ini dulu memperdalam ilmu tentang sepatunya dulu karena kan ternyata nggak semudah itu gitu. Kalau kita pakai sulas yang ada ternyata itu mas bukan sulas skate shoes gitu. Benar-benar sulas yang ramping yang anak sekolahan. Jadi wah kita harus bikin sulas sendiri. Dari situlah kita akhirnya belajar ilmu sepatu dari sebuah gang kecil di belakang Cibaduyut. Jadi kita benar-benar dari handmade gitu. Dari handmade kita tanda kutip les lah di situ ya, kursus selama hampir kurang lebih setahun sampai akhirnya kita rilis dan ternyata permintaan banyak lumayan dan sampai akhirnya itu Pak Lili namanya yang di gang itu tuh yang home industry itu akhirnya kewalahan, ini mah harus udah dirujuk ke pabrik kayaknya saya udah nggak sanggup. Ya udahlah sama dia dengan link teman-teman yang ada dirujuklah ke pabrik gitu. Pertama masuk pabrik lah itu FYC 2014-an lah. Berarti ada jeda 2 tahun ya. Tapi pada saat produksi di gang yang di Cibaduyut itu sudah vulcanize atau masih kapsul atau vulcanize tapi masih dengan home industry lah dengan bahan-bahan yang memang belum masuk ke standar skate shoes gitu. Jadi kita masih ngomong pertama tuh kita ini baru mulai ya, kita masih inspired by skateboarding shoes gitu. Cuman minta doanya aja nanti ke depannya bisa ke pabrik gini. Ya alhamdulillah jalan lancar terus. Akhirnya kita dari satu pabrik ke pabrik yang lain tuh sempat berkelana gitu. Karena kita nyari idealnya memang si skate shoes ini spesial gitu.
sekali nggak nyaman aja kita ditinggalin gitu kan. Jadi kita cari titik nyamannya sampai kita ngebelah sepatu Lakai waktu itu. Kita beli, nanya ke riders kita waktu itu Anjar Pratama, Jar, sepatu yang paling enakan apa? Oh Lakai, yaudah deh kita beli Lakai, dibelah. kita pelajari sih dalamnya, pabrik juga mempelajari. Akhirnya pabrik pun jadi ada insight gitu, ada masukan. Yang tadinya pabrik gitu-gitu doang, pas kenal Skechers kaget juga nih. Wah, ternyata Skechers sedetail ini gitu. Ya akhirnya kita improve. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai titik sekarang nih kita nemu pabrik yang akhirnya bagi kita so far ini paling ideal lah. Gitu. Mudah-mudahan ya lebih ideal lagi di depannya. Kenapa memutuskan ke Skechers? Kenapa nggak ke sepatu yang lain gitu loh? Nah ini balik lagi ke passion. Jadi zaman gua remaja tuh tahun umur ya ABG belasan lah gitu ya. Kan sempat juga tuh main skate. Kakak juga main skate dulu. Terus jadi brand-brand yang nempel ke gua tuh memang banyaknya skateboarding gitu, brand-brand skateboard gitu. Jadi kayak Elements gitu kan, Santa Cruz, terus Toy Machine, sampai akhirnya gue juga pas ngeband juga di endorse sama Volcom waktu itu, yang which is itu skateboarding banget dan punk rock gitu ya. Dan gue ngeband di situ dan di endorse, wah gue banyak belajar lah dari brand itu gitu, bagaimana dia membangun value terhadap si brand ini sehingga akhirnya sempat jadi number one youth brand ya kalau nggak salah di dunia gitu. Nah gue juga pengen ngelihat brand Indonesia tuh harus bisa setidaknya lah di level nasional tuh bisa nyampe gitu. Kalau ingat Skechers, ingat sepatu kita gitu. Nah itu gimana caranya, kita harus hajar terus berarti kan. Progresnya berarti kita harus eksperimen terus, bikin sepatu sampel, kasih ke skater, ini kurangnya di mana, sakitnya di mana, kan suka ada tuh. Kalau nekuk gini dia sakit, kalau dipakai oli gimana. Sampai akhirnya dapat masukan-masukan, ya alhamdulillah beberapa udah termasuk kategori yang udah hampir zero contradiction lah. Gitu. Mantap. Tapi Ucai sendiri sempat main skate? Sempat main skate. Cuman keburu main band. Jadi pas gue main skate tuh memang udah ada feeling sih. Kayaknya gue nggak terlalu bukan nggak terlalu ahli ya, nggak terlalu bakat di sini. Walaupun gue udah asah gitu, kok mentoknya segini gitu kan. Akhirnya ketika ketemu Rocket sangat passionate gitu ya, main band segala macam. Akhirnya ya udahlah, gue lebih banyak aktivitas di Rocket aja gitu jadinya. Dan fashion di skate sama di Rocket kayaknya nggak terlalu jauh ya. Iya, karena kita kan dulu di pamfletnya acara si Volcom juga disebutnya Skate Rock by. Open Rocket, terus kan Bahamas apa segala macam kan memang the best era sih itu untuk genre kita ya. Kayak hardcore punk ya segala macamnya lah kayak gitu. Itu memang edan pisan zaman itu tuh, kita main di pantai gitu kan. Wah, ada skatepark di pantai itu. Merasa jadi Blink-182 itu pernah lah ya gitu ya, kayak wah kita kayak band California nih kayak gitu, sempat ngalamin itu lah. Jadi yang ada di otak gue kenapa gue bikin Skechers tuh karena emang elemen-elemen yang masuk ke jiwa gue, ke diri gue tuh emang dari dulu brand-brand skateboard. Dan mentahnya gini, kalau gue coolness itu lahir dari skateboarding kalau kata gue. Coolness ya, maksudnya coolness dari segi industri fashionnya, dari sportnya dan juga dari si movement si anak-anaknya teh. Gue kan sangat individual, gue tuh nggak bisa main bola, main volley yang tim tuh nggak bisa. Makanya gue pilihnya olahraga yang individual. Ya kayak Yopi ngambil BMX gitu, nyoba skate gitu kan. Wah ini gue lebih enak nyaman sendiri gitu kan, yang kayak gitulah. Jadi emang spiritnya di situ, cuman karena kecintaan gue terhadap skateboarding nggak bisa gue sampaikan lewat skill main skateboard, akhirnya gue pengen memfasilitasi dengan sisi yang lain. Karena gue ngelihat potensi skater di Indonesia itu luar biasa, tapi kasihan kalau mereka tiap berapa bulan sekali harus ganti Skechers yang minimal mereka harus ngeluarin kocek 600 sampai 1 juta gitu kan. Nah, kenapa sih kita nggak sebagai tuan rumahnya sepatu sebenarnya internasional pun bikin di sini gitu kan? Kita bikin yang lebih proper dan juga secara kocek nggak menyakitkan rekening gitu kan, nggak menyakitkan dompet gitu. Jadi ketika kita keluar pun ya kita bahasakan lah dengan yuk coba dulu gitu kan. Sampai kan karena sepatu tuh sakral ya. Karena sebagian orang tuh ada yang
gue kalau nggak pakai Converse ya udah bukan gue gitu. Ada yang kayak gitu kan, gue kalau nggak pakai Vans bukan gue, ada yang kayak gitu. Nah untuk approach ke orang-orang yang seperti itu tuh emang harus bikin kita menambahkan value di brand ini dengan movement, dengan iklan yang bagus, advertising yang keren gitu kan. Nah kita lakukan itu tuh visual-visual yang bagus, bahan-bahan yang premium segala macam. Dan akhirnya mereka dikit-dikit mau menerima tuh. Betul. Keren oke. Ya, walaupun lokal ya. Pas dipakai, wah ternyata kuat ini. Nggak copot-copot udah dipaparin, ini udah dadas gitu kan. Tapi masih nempel sama si uppernya, si karetnya tuh, rubbernya. Jadi di review sama beberapa skater tuh ini udah untuk lokal oke lah gitu. Jadi memang bukan hanya merek saja sih ya, kita pun mampu, untuk menandingi lah, menandingi brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Dan yang pasti skate. Si brand yang mengklaim skateboard itu harus punya responsibility terhadap community. Betul, gitu kan. Itulah betul sekali, yang paling kita tekankan. Kenapa kita ngambil riders tuh nggak langsung banyak gitu. Memang kita dikit-dikit, tapi kita ngeliatin niat kita nih, tek, dia udah oke. Kita keluarin serinya. Makanya seri sepatu tuh kan gitu ya. Sesuatu yang amazing. Gitu kan. Sampai kita ngeluarin Matmo, sekarang Anggio gitu kan. Untuk BMX-nya ada Sultan TJ gitu kan. Jidika. Nah, situ kan individu tuh mulai terangkat gitu kan. Bukan hanya kita banyak-banyakan riders tapi nggak ke-maintain gitu. Kita main yang sedikit dulu tapi kita maintain dengan rapi. Gitu. Sampai dia tuh merasa family aja dulu. Nah, kalau kita udah settled, nah baru kita ambil yang lebih banyak lagi gitu. Karena prototipenya udah ada kan. Kita bikin blueprint awalnya dulu nih. Oh, kalau di endorse sama FYC itu nanti nasibnya kayak dia tuh. Nah, gitu. Kayak si Matmo tuh dibikinin seriesnya segala macam. Oh iya. Nah, gitu. Cuman ya ketika pandemi memang beberapa banyak rencana baik yang ketunda ya. Itu mau udah suratan lah ya. Jadi kita harus bersabar aja sekarang gitu. Tapi kalau saya lihat dari produknya FYC nggak jauh dari skateboard, nggak jauh dari musik, nggak jauh juga dengan art ya. Ya, karena kayaknya kalau udah kita bicara soal skateboard itu nggak lepas dari elemen-elemen tadi. Itu pasti. Gitu. Skateboard kan papan media buat gambar gitu kan. Gitu. Dan saya lihat itu diterapkan sama FYC company ya di dalam melakukan satu movement atau konsep dalam membuat satu sepatu. Ya ujung-ujungnya kita memang selalu berasiran dengan street culture gitu. Makanya kita kolaborasi juga sama artis graffiti gitu kan, sama Koma kemarin ada, terus sama yang baru juga nanti ada. Sampai akhirnya kolaborasi yang lebih absurd lagi gitu kemarin sama Ban FDR gitu kan. Ya pencapaian itu kan kita nggak nyangka ya. Memang kita nggak sebesar brand sepatu lokal yang booming sekarang mungkin ya. Cuman ketika mereka sudah euforia dengan yang booming tuh, mereka akhirnya pada balik lagi ke FYC karena kita mencoba untuk kayak stay true dulu nih di community kita gitu kan. Kita kasih give back segala macem untuk komunitas segala macem, dan akhirnya terbukti sekarang banyak brand-brand yang akhirnya men-skateboardkan diri gitu. Yang tadinya bukan skate, yang tadinya sepatu sekolah atau gitu kan. Akhirnya mereka juga mencoba untuk skate gitu. Dan akhirnya kita disorot lagi gitu kan. Walaupun kita arsirannya dengan beberapa brand yang memang berbeda gitu ya, kayak Ban, kayak graffiti. Cuman semua kalau Ban kan kita masih satu aspal ya, skateboard main di aspal masih ride ya. Gitu. Graffiti graffiti juga kan hampir ke anak-anaknya hampir kurang lebih sama lah, ada yang main skate juga, dari kultur hip hop juga kan segala macam. Memang ya akhirnya semua yang dari jalanan tuh ya ngumpul di FYC aja gitu. Tapi Ucai dari tiga pemilik ini ya, dari FYC gitu, kayaknya Ucai lebih dipercaya, lebih dipercaya untuk melakukan satu movement atau konsep dan lain-lain. Ya itu memang karena tugas gua gitu. Gua memang karena memang
udah punya background mungkin ya, itu mah bonus ya, ketika gue disebut ya ex Rocket Rockers gitu atau alumni Rocket Rockers lah gitu. Di situ ada value yang memang ya udahlah lu di depan gitu, mau nggak mau lu di depan gitu kan. Yang lain memang main belakang gitu kan. Yang ya ketika gue di depan gue harus banyak konten dong, gitu kan. Nah, banyak movement-movement yang memang gue terapkan dari si tagline FYC sendiri. FYC kan Forever Young Crew. Tagline-nya stay young, good, clean, and fun. Stay young, good, clean. Stay young, gue seneng orang-orang berjiwa muda gitu kan, walaupun kita udah agak berumur. Masih kepala 4 kan? masih kepala. Tapi udah melebihi size 4. Kalau saya baru newbie ya, kepala 4 ya. Cuman masih berjiwa muda lah, kita masih, ya saya mah kayak anak 17 tahun yang terjebak di badan orang gede gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Itu spiritnya kayak gitu. Memang kita masih di culture, masih komunikasi, masih membuat movement gitu. Stay young, good. Bukan berarti kita merasa paling good, tapi kita good bareng. Karena gue udah tahu dunia tuh udah edan ting gitu. Gue mengcapture itu tuh justru dari curhatan para skater-skater yang udah senior gitu. Gue tuh capek Jackass teh, gitu kan linunya juga. Dan kehidupan Jackass teh memang kadang kita ngikutin tapi lama-lama teh dan linu capek gitu kan udah nggak relevan akhirnya. Akhirnya ya udah good. Kita do good tapi tetap cool gitu kan. Stay young, good, clean tuh kita ya ingin coba untuk tidak mengidentikan kultur ini dengan drugs kayak gitu, segala macam. Itu karena basic gue dulu di band juga ada gue ngambil kultur straight edge gitu kan, yang memang movementnya kayak gitu. Clean, tapi bukan merasa bersih, tapi yuk kita bebersih bareng. Kita tahu dulu gabloknya kayak gimana gitu kan istilahnya gitu ya. Bukan bukan so suci atau apa gitu, enggak. Kita ayo barengan gitu kan. Bareng FYC, bareng-barengan. Makanya kita ada barter movement waktu itu kan. Tukar pisang dengan rokok. Ayo berhenti ngerokok nih, pakai pisang aja kan bodor gitu ya. Yang dia mentahin si rokoknya gitu kan. Itu movement yang nggak menyakiti si perokoknya. Movement anti rokok, tapi tidak menyakiti si perokoknya. Malah kita seserian, malah ketawa-ketawa gitu bareng gua. Itu salah satu yang kita pertahankan movementnya. Clean, tapi tetap fun terakhirnya. Bukan menjadi clean tapi menyebalkan, good tapi menyebalkan. Itu sebel banget kan gitu kan. Kita tahu lah anak-anak itu tetap fun. Walaupun ada cap-cap lah di mana wah si Ucai gini. Lu ngobrol dulu deh sama gua. Gitu kan. Let's have fun gitu dengan cara yang mungkin berbeda gitu. Karena dari dulu ternyata gua tuh seneng yang namanya diferensiasi. Jadi ketika brand lain gini, gua nggak mau gitu. Gua pengen punya dunia sendiri. Emang gua kayak geek gitu lah. Sama kayak ketika ngeband gitu kan. Gor Saparua tuh dulu memang banyaknya band-band punk rock yang kenceng, thrashcore, hardcore, black metal gitu kan. Gue butuh sesuatu yang fresh gitu, gue yang catchy, yang simple tapi ngena gitu. Akhirnya ya bikinlah band pop punk itu. Memang nggak masuk kemana-mana tapi akhirnya dia stand out gitu kan. Dan akhirnya jadi mainstream juga sih sebenarnya. Nah situlah jiwa pembeda gue tuh lahir sebenarnya dari kayak gitu. Ketika di scene punk nggak ada komedinya, gue masukin komedi di panggung gitu kan segala macam. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memang jiwa diferensiasi gue akhirnya gue aplikasikan ke brand gue sekarang. Kenapa logonya pisang gitu kan, itu kan naon gitu kan. Tapi kalau gue balikin lagi, ngapain Steve Jobs pakai logo Apple gitu kan. Benar. Pasti kan dia punya sesuatu yang ada naon dia antik gitu kan. Nah itu gue juga ya sesimpel itu sebenarnya. Gue pengen mengembalikan skateboarding ke sesuatu yang fun karena referensi gue di skateboarding itu brand-brand yang lucu sebenarnya kayak Girl, Chocolate gitu kan, terus si Toy Machine, itu lah lucu gitu kan si brandnya tuh, tapi dia berkarakter. Nah, kenapa karakter itu mahal? Karena karakter itu sangat menjadi modal dasar bagi gue ya, yang senang dunia branding gitu, untuk menjadikan engagement ke konsumen. Ketika udah pisang, FYC. Itu dulu aja engagement. Setiap mereka lihat pisang, ini juga FYC gitu. Jadi ada engagementnya dulu. Nah, baru kita tanam value di situ. Value-nya dengan apa? Dengan event, dengan postingan-postingan kita di Instagram segala macam, YouTube. Dan disitulah ya kita ya berkreasi lah dengan
dunia digital yang luar biasa ini tantangannya gitu. Gue ngejar anak muda dan bisa saya ngos-ngosan saya. Ternyata gue terlalu old school. Yang kemarin kita lakuin tuh terlalu old school gitu. Ini kita keren dulu gitu. Bari anak muda tuh enggak gitu gitu. Sekarang tuh TikTok gini gitu. Terus kenapa harus logonya pisang? Dan semua model yang dikeluarkan kan dari jenis-jenis pisang yang ada kan? Karena awal gue pertama mau bikin brand, otak gue kayak gini nih. Gue mikir, gue pengen bikin brand dengan logo yang bodoh. Yang gitu. Attitude-nya gitu. Dari situ gue kepikiran sebuah CD band Swedia ya, dari Örebro kalau nggak salah, Millencolin namanya, yang suka mainnya sama si Steve Caballero, sama si Tony Hawk kayak gitu kan. Emang brandnya skateboarding, bandnya teh. Si Millencolin itu teh. Nah, CD-nya tuh dulu warna biru dalamnya tuh, terus ada pisangnya. Oh. Kenapa kita dusnya warna biru gitu kan? Yang pertama kan biru muda jadi biru tua, itu ya, buat variasi aja. Nah, di situ wah catchy itu. Terus logonya pisang. Si Rama tuh, naon sih? Udah percaya aja pisang logo. Ntar gue bikin filosofinya deh gitu kan. Filosofi itu belakangan memang. Tapi gue sudah mengenal bahwa pisang itu bisa sangat di breakdown positivity-nya. Satu dari ingredients ya. Terus bentuknya juga kayak senyuman kan. Si pisang nih warnanya ceria kuning. Terus dia dimakan sama atlet-atlet sebelum olahraga kan, daripada makan babat rawai segala macam kan, itu bisa olap gitu kan, bisa muntah. Tapi kalau makan pisang kan olahraga, perut udah keisi, tapi tanpa harus banyak lemak dan segala macamnya, sehat lah gitu. Terus wah ini udah positif nih gitu, tinggal di breakdown lagi ke bawah. Ya banyak lah, dari artikel sepatu juga kita bisa ngambil nama jenis-jenis pisang akhirnya. Dari situ ya, spiritnya sih seperti itu sih. Oke. Berarti Rahmat dan partner yang satu lagi just follow aja. Just follow aja. Jadi ya udahlah, ini aneh, ya udah jalanin aja lah gitu. Dan untungnya dua partner itu hanya just mengikuti apa yang Ucai mau mungkin ya. Iya, sebenarnya mengembangkan. Gue sih sebenarnya konsep dasar kalau gue ya. Konsep dasar, ide, karakter, soul itu dari gue. Tapi ketika ke aplikasi pembuatan sepatu itu Rahmat. Rahmat, ini yang bikin desain-desainnya banyaknya Rahmat. Kadang gue cuman final touch. Ini kayaknya nggak gini deh labelnya gitu. Gue mah paling lekin. Jadi kalau sampel udah jadi kurang purulukan gitu. Pakai label gitu. Gue nggak suka label kecil gini, gedein labelnya gitu. Gue pengen kayak Vision Streetwear gitu kan. Gue selalu ngeluarin karakter gue. Lu sukanya apa? Lu Adidas, lu Vans gitu. Gue sukanya Vision aneh sendiri kan gitu. Iya, betul. Vision kan termasuk yang udah hampir nggak laku gitu kan di Indonesia juga. Walaupun sekarang agak naik lagi gitu. Vision Streetwear, gue senengnya Chocolate Girl, Toy Machine gitu. Gue yang kayak gitu-gitu gitu. Yaudah bikin label. Ya udah lu label lah gue sepatunya gitu. Jadi final touch tuh banyaknya gue label-labelnya gitu. Kalau setahu saya yang produksi awal itu kalau nggak salah ada yang di lidahnya tuh tebel gitu panjang itu gitu. Kevin namanya. Si Kevin itu dua selera owner. Waktu itu kan masih berdua kan ownernya sebelum Jamie masuk tuh. Yang digabungkan. Jadi lu sukanya apa? Vans misalnya. Oke lah. Masukin Vans-nya, gue masukin Vision ya, terus si Rahmat masukin Adidas juga ditinggiin, ini segala macam belakangnya gitu. Yaudah gue masukin dong karakter gue di sini, labelnya gede gitu. Gue pengen kayak si Vision kan ngejeblak, ngejeblak pisang kotak gitu. Gue juga pengen ngejeblak pisang, ngejeblak di situ tulisan Forever Young gitu. Udah, jadi ya kita nggak tahu nih laku apa enggak. Ya, betul. Pasti keluarin, ternyata itu best seller kita. Oh ya, karena pertama kali saya lihat desain itu. Apa mungkin gitu ya, dengan pada saat itu di 2012 mungkin orang masih identik dengan pada saat itu masih ada Macbeth ya. Waktu itu Macbeth ya famous, mungkin orang masih jarang juga pakai, dengan lidah yang bisa dibilang lidah di sepatu itu masih normal-normal. Dan kita keluar dengan 80s gitu. Disco gitu kita. Orang lain lagi emo, kita disco. Benar. Nah, itu gimana sih caranya Ucai sebelum launching produk itu untuk men-treatment orang-orang bahwa ini loh gitu. Ya gue sih banyak main di sosmed juga ya, dengan kayak kita bikin
kaos misalnya, kaos ini terinspirasi sama desain-desain 80s loh, gitu-gitu. Karena gue tuh emang 80s banget, berarti stuck di 80s dan 90s lah gitu. Soul-nya tuh di situ gitu. Kalau setelan Anthrax lah gitu, gue suka sepatu tinggi, celana bermuda gitu kan, topi kan itu inilah emang ya gitulah karakternya gitu. Antara skateboarding dan breakdance tuh emang street gitu. Nah, gue tuh gitu banget orangnya gitu kan, warna-warna neon gitu kan, colok gitu dan gue sama Rahmat tuh arsirannya warna neon, sama dia juga senang warna neon. Jadi ketika neon-neon itu bercampur ya memang butuh adaptasi. Ini apa sih lidah tinggi gini segala macam. Tapi pas sering kita upload dipakai sama orang gitu. Jaklot lah, jeder. Pas itu orang-orang pada, nah ini nih. Pada beli gitu, kaget gitu. Dan sampai sekarang akhirnya ternyata wow, best seller gitu. Jadi yang paling membahagiakan adalah idealisme kita diterima. Malah yang best sellernya. Bukan yang yang pasaran yang mana nih, udah kita bikin kayak gitu deh. Gitu. Yang itu justru biasa aja. Tapi dengan caranya Ucai ngupload di sosial media ya pada saat itu dan karena memang sampai saat ini juga sosial media sangat banyak membantu kita gitu. Secara tidak langsung itu membrainwash orang-orang nggak untuk mencari tahu. Cari naon sih, 70s naon sih, ngecek gitu. Ada nggak? Gua sampai beli buku kitabnya Sketchus dan gua bikin live Instagram, gua edukasi. Nih kayak dulu tuh kayak gini, Sketchus tuh kayak gini. Kalau sekarang orang baiknya pakai ramping-ramping, tuh dulu yang gendut-gendut tuh gini, gitu. Gue kasih tahu segala macam lah perkembangan Sketchusnya gitu. Sejarahnya ya. Fans juga dulu plenyon-plenyon tuh, liatin tuh karetnya. Justru dulu makin plenyon makin Sketchus itu katanya. Gitu. Ada pembenaran kayak gitulah gitu kan. Waktu zaman-zaman pabrik emang nggak rapi gitu kan. Dan kita ngalamin itu, plenyon-plenyon tuh ngalamin tuh Sevice itu. Dan akhirnya ya orang-orang tuh mulai teredukasi dengan karakter kita aplikasiin juga di kaos, di jaket segala macam. Akhirnya ini arah brand ini tuh ngambil sesuatu yang old school tapi dipresentasikan dengan kekinian. Iya, benar. Gitu aja sih. Oke. Ucai, pada saat produksi pertama nih yang waktu di Gang itu, berapa artikel? Dan berapa kuantitinya dulu? 100 gitu kalau nggak salah. 100 pieces. Wow. 100 teh merasa banyak gitu dulu. Masih ingat nggak dijual berapa? Dulu teh udah sok-sokan mahal. Oh ya? Udah kepala 3 itu tuh, 300-an. Jadi kita udah positioning price. Iya. Kita kenapa harga segini walaupun bahan masih segini? Karena kita memang handmade dan kita belum bisa produksi banyak. Iya. Dan kalau kita bikin 100 ya lu 100 orang yang beruntung aja yang dapat gitu. Iya. Dari situ kita nunggu jeda lagi, kita harus bikin lagi gitu kan. Orang-orang tuh ngerti itu gitu. Ketika gue edukasi itu tuh orang-orang beli dan mereka posting, wah sepatu baru nih lokal sold gitu out. Kan. Alhamdulillah sold out dulu. Makanya sampai nggak kuat si Palilinya tuh untuk produksi lagi tuh. Terus pindah ke beberapa pabrik yang sekarang akhirnya ada satu pabrik. Berapa kuantiti yang diproduksi? Untuk setiap kuantiti sih ya kalau perjanjian dari si pabriknya tuh kalau nggak salah ya pokoknya minimal kan di 10.000 kan per berapa bulan, 6 bulan gitu setahun ya. Pokoknya harus kuantiti segitu kuotanya terpenuhi lah. Gitu. Ya dengan beragam artikel gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu. Kita pun karena kita juga terharunya kita si FYC yang didatengin pabrik itu untuk produksi di sana gitu. Pas lagi event. Mantap. Gitu. Gue suka nama brand ini. Jadi si pabrik yang suka gitu. Udah di gua aja gitu ya. Pas kita survei ke sana, wow. Oh, jadi pertama perkenalan dengan pabrik itu si pabrik datang di event. Di event. Lihat. Pas kita lagi pameran Jaklot lah gitu. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya kita masih apa sih ini? Cuman ya udahlah kita membangun relasi kan memang harus ya. Betul. Coba-coba pas dilihat sampel-sampel itu, wah ini nih udah kita Sketchus harus serius nih gitu. Nah terus untuk kan dulu kan hanya di sepatu, terus lari sekarang ke aparel, aksesoris dan lain-lain. Itu di tahun berapa dan dampaknya apa antara sepatu dengan aparel? Kalau aparel kita dari awal juga udah bikin. Itu kan sebenarnya buat branding yang lebih terlihat ya. Kalau sepatu kan kurang kelihatan kan sebenarnya. Ya apa sih gitu. Tapi kalau
Makanya kita dulu cuman FYC Footwear udah aja, cuman gitu doang. Sama logo udah aja. Kita branding itu terus, kalau nggak yang pisang doang gitu. Belakangnya baru tulisan FYC Footwear. Buat perkenalan aja di publik gitu. Oke. Kita ajakin dulu. Kita ada ya gitu. Sehingga lebih gampang lah ya, karena lebih terlihat kan. Dari situlah ada demand. Sweater hoodie dong, terus crew neck dong, jaket dong. Akhirnya kita mulailah bikin gitu, topi segala macam juga bikin. Ya seperti halnya brand lain lah, brand sepatu lain juga kan semua punya ya. Iya. Head to toe punya lah. Gitu. Skater pertama yang disponsorin siapa? Skater pertama yang disponsorin tuh Anjar. Masih sampai sekarang? Udah enggak Anjar. Udah enggak. Karena dulu tuh kita stop dulu karena kita malu. Kita belum skatable. Belum skatable tapi udah ngasih gitu. Anjar, Ega juga dulu pernah Ega MP. Yang circle-nya paling deket lah. Karena gue dulu satu rumah di waktu College Star sama Ega kan. Dia ngontrak di Tubagus. Dari situ ya kenal lah Anjar segala macem. Circle gue di situ ya udah. Akhirnya yang deket dulu lah. Gitu. Dan dapat banyak masukannya dari mereka. Sempat juga ngambil yang baru-baru, tapi ya masih ada dinamika. Mereka pengen brand lain, apa ya udahlah. Gue juga nggak mengikat gitu. Betul. Tapi ketika kita udah mau serius, ya udahlah. Satu-satunya jalan kita harus ngambil orang dan kita bikinin serinya gitu. Itulah yang paling engagement paling kuat gitu. Betul. Gitu. Total untuk skateboarder ada berapa sekarang yang disupport oleh FYC? Anggil, Arul, Acil, terus dulu sih sama Metmo ya. Metmo sekarang lagi istirahat dulu nih Metmo. Tapi ya tetaplah support kalau ini mah. Cuman segitu sih, kita memang masih sedikit gitu. Kalau BMX cuma satu aja? Ya, BMX masih Dika aja. Gitu. Jadi, nah, cuman BMX tuh kadang Teja, ada temen gue nih keren, yaudah kasih sepatu aja gitu. Masih flow gitu. Jadi belum terikat kontrak. Karena kita juga bercermin dengan kemampuan kita pas pandemi kan, waduh kita belum nambah ini nih. Tadinya kan kita keluarin dulu si prototipe kita kan, gitu kan. Anggil bikin serinya, Metmo udah ada kan gitu. Nanti udah gitu baru yang agak banyak lagi. Tapi keburu pandemi, jadi ya udah segitu dulu lah. Tapi perbedaan sepatu yang dipakai sama Teja itu basicnya tetap skate shoes. Sebenarnya waktu itu Rahmat mencoba se-BMX mungkin yang ya lu nyamannya kayak gimana, Kak, katanya gimana. Ya akhirnya briefing lah segala macam. Gue pengen yang high gini. Oh berarti belakangnya harus ada mesh-nya biar nyaman gini. Ujung-ujungnya sih memang bisa dipakai di dua-duanya. Ya, karena sangat fashionnya juga dapat semua ya. Iya dapat semua. Buat musik juga buat ini Tapi karena udah sering dipakai sama si Teja, jadi udah BMX banget itu sih. Sultan TJ itu. Yang mana ya? Itu tuh. Ini ya? Ini dia. Ya itu. Ini. Kalau yang skateboard yang mana biasanya? Skateboard ya bukan. Ini. Yang ini. Kalau nggak yang itu tuh moto yang bawah tuh. Ini ya? Bukan sebelahnya. Ini? Bukan. Oh ini? Nah itu. Oh iya benar. Oh iya. Ini dia. Ini ukuran kecil. Ya tapi nggak apa-apa. Ini ya. Nah itu Sultan TJ. Sultan TJ, rider dari Medan. Nyaman, saya pernah pakai ini. Nah ini yang buat skate-nya nih. Ini buat skate-nya. Bahan sweat ya, sweat lebih awet ya. Ya, tapi ada yang campur juga sih kita. TJ juga kan di sininya kanvas, sininya sweat gitu. Ada varian juga. Ini di harga berapa kalau yang ini? Ini sekitar 430-an. 430. Kalau yang ini 490. Oke. Saya mau tanya sedikit aja ini. Tapi mungkin boleh dijawab, boleh enggak. Untuk si rider, ya biasanya kan banyak company-company lain yang mensupport ridernya ya. Ada berupa produk, ada berupa uang gitu. Menurut Ucai sendiri, apakah mutlak dengan adanya uang untuk si rider itu? Atau just produk, kemudian yang tadi Ucai sampaikan akan bikin seri, akan bikin ini. Kayaknya jauh lebih worth it gitu. Iya, memang finalnya tuh adalah ketika dia sudah sampai level kita rapat, kita putuskan, lu keluar serinya. Nah disitulah dia mulai jadi tanda kutip another owner of FYC, seri dia sendiri.
Bahkan dia bisa jadi bikin brand sendiri malah. Suatu saat nanti kalau ini memang laku terus, besar terus, udah lu bikin brand sendiri kayak Jordan gitu. Nah, sampai segitunya kita sayang sama si Riders tuh. Karena dia bisa hidup dari satu sepatu seri dia doang gitu. Dan dia pride pasti kan menjalankan itu. Betul. Tapi ketika belum dibikin serinya, kita pun adalah dana, karena kita pun sadar latihan, foto, main skate capek, bener, butuh makan, minum, ongkos segala macam, ganti papan segala macam kan, itu dananya lumayan nih gitu. Dan kita pun dulu maksudnya di awal kontrak pun langsung kalau udah kontrak ya udah info kalian ada bulanannya. Gitu. Ada bulanannya. Tapi kalau misalnya mau lebih ya lu tunjukin juga supaya FYC bisa bikinkan seri yang nantinya untuk mereka juga lah ya. Mereka juga. Oke, mantap, luar biasa tuh. Jadi buat para noisemaker nih ya yang pengen cari sponsor ya harus cerdas ya. Jadi bukan hanya skill aja yang jago ya. Harus cerdas juga, apalagi tadi juga Ucai udah sempat sampaikan bahwa kalau bukan bergabung sih, kalau sudah masuk di family-nya FYC, kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak akan kalian dapatkan di brand lain. Dan yang paling berharga dari Riders tuh bagi kita tuh bukan hanya sekedar skill. Kalau skill mah ya masih bisa dipoles lah. Yang penting tuh attitude sama karakter. Lo ketika punya attitude bagus, karakter bagus, itu FYC banget udah. Karena kita akan secara intimate bisa lebih ngobrol gitu. Daripada lo attitude lo udah nggak di FYC, ya lo ngapain di FYC gitu kan. Sedangkan FYC itu bukan hanya sekedar brand, tapi kita ada movementnya juga gitu kan. Movementnya apa itu sama-sama pengen lebih baik lah gitu aja sih. Apalagi di era pandemi ini kan semua orang berusaha sehat, berusaha. Bener banget. Gua aja sekarang diet gitu kan, ini udah sebulan nggak makan nasi nih. Gitu kan. Paling seling 2 kali lah atau sekali gitu. Gua berusaha lah lagi ini juga. Minta doanya guys. Kalau toko FYC di Bandung cuma di sini aja, di Jalan Cemara? Ya, kalau official store-nya di Jalan Cemara doang. Dulu sempat sih ada yang di dekat Trunojoyo situ. Terus di Wormhole Store juga sempat gitu. Cuman karena udah bergradasi lah akhirnya. Ya udahlah di sini aja pusat gitu. Tapi kalau di kota-kota lain, di pulau lain ada? Ada sih dulu cuman ya inilah pandemi inilah. Lampung tutup. Tangerang masih nggak tahu nih, masih ngegantung ya. Jakarta. Tangerang kan masih baru-baru ya, bisa dibilang masih Kreo itu. Terus si Jakarta, Bekasi yang paling lama tuh. Paling lama Bekasi. Untuk daerah Kalimantan, Sulawesi belum? Itu belum sih. Belum. Tapi nanti setelah pandemi beres itu lebih ke ini aja, nitip-nitip aja. Bukan nitip yang beli putus. Beli putus. Beli putus. Selain di offline, ada online-nya? Online sih itu number one-nya kita. Emang kita pertama gerakan online, FYC itu. Benar-benar dari zaman Twitter, malah kan kita kan 2012 masih rame ya Twitter. Kita edukasi di Twitter, akhirnya Instagram, Facebook segala macam ya. Kita memang sampai sekarang tuh hidupnya memang di online. Di online, di sosial media ya. Tapi ya kita memang banyak kehilangan ketika pandemi ini tuh. Sebenarnya kita udah bahagia banget ya ketika di Jaklot kita udah bisa dapat antrian gitu kan, dari pagi kita baru bangun tidur ada antrian gitu. Udah ngerasain lah jadi Apple gitu. Apple juga kan produk baru antri gitu produk baru gitu. Waktu itu kan kita pernah collab juga sama si siapa brandnya Doci itu Sunday gitu kan. Waktu itu kan pecah tuh, pisang dia es krim, jadi nama itunya collabsnya Banana Split gitu. Banana Split. Itu antri tuh, nanyain dari pagi. Nanti siang di Sunday. Oh gitu kak, yaudah gitu. Jadi antrinya difokusin ke sana gitu. Karena di kita kan kecil tempatnya, sepatu tuh banyak space, box itu kan. Ya udahlah. Gitu. Ya seru sih. Memang kita berharap ya pandemi selesai. Normal lagi lah gitu, jangan new ya. Tapi udah ada amunisi. Udah ada amunisi. Udah ada, mantap. Nah terus kalau harapannya Ucai, apakah berharap brand FYC bisa menjadi disejajarkan lah dengan brand-brand skate shoes yang sudah ada yang di luar negeri gitu?
Ya itu sih harapan banget ya, pengen banget, dan kita approach-nya memang nasional dulu. Kita sempat sampai ke Malaysia gitu, cuman ternyata belum waktunya. Ternyata di Malaysia pun lagi local pride, namanya Lokala. Bahasa sana. Kita pernah bawa sepatu ke sana jualan, nggak dibeli satupun. Oh ya? Karena nama eventnya Lokala. Pas saat Indonesia nggak dibeli. Wah salah deh gitu. Cuman ya nggak apa-apa, kita hanya bangun relasi aja. Betul, kan di sana. Akhirnya ya udahlah kita pulang dengan tangan kosong, nggak apa-apa. Paling media kita kasihin aja lah udah gitu. Dari situ ya kita sadar bahwa yaudah kita nasional dulu aja. Step by step semuanya juga kan gue belajar dari Volcom juga dulu. Betul, gitu kan. Proses ngambil riders juga yang dari kecil aja gitu. Sampai berkembang gitu kan. Nah di situ juga gue banyak belajar ya. Harapan gue sih FYC dengan pabrik yang memang sekelas sama kayak brand-brand internasional juga, ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa menancapkan setidaknya punya toko di California lah. Amin. Kalau sekarang lagi ngetren di New York ya. Ya. Kita doakan ya. Ya di sebelah Stussy atau Supreme. Ya, haruslah. Betul, namanya mimpi, betul nggak? Tapi kalau di sebelah toko skateboarding lebih keren lagi gitu, kayak Toy Machine gitu. Sebelahnya FYC gitu. Itu impian aja ya, mudah-mudahan ya. Who knows ya. Ya, betul. Apa udah ada pergerakan mungkin ingin kolaborasi dengan brand skateboard di luar negeri? Itu pengen banget. Tapi sudah ada beberapa udah gue DM, tapi nggak dibalas. Belum waktunya. Proses ya. Proses. Semua perlu proses. Atau kan ada hidden DM gitu kan, mereka nggak kebuka gitu kayaknya. Kan nggak di follow kitanya kan, jadi agak susah. Makanya dengan pergerakan di nasional dulu, itu pasti akan membantu lah ya. At least kalau kita udah settle ya secara modal segala macam lah, nah itu bisa banget kita bisa approach, bahkan mereka open banget kan. Kalau lihat sekarang di sosmed banyak brand-brand Indonesia yang udah invasi ke sana. Karena untuk zaman sekarang yang serba mudah ya kayaknya sangat berpeluang banget ya. Nggak kayak zaman dulu sulit banget. Aduh. Soalnya beberapa bule pun udah banyak yang nge-DM juga. Oh ya? Gimana caranya dapat brand lu gitu. Oke. Akhirnya kita gabung lah sama ya kayak Shopee internasional yang gitu-gitu, kita masukin juga akhirnya. Wow. Mantap. Luar biasa. Oke, Ucai, terima kasih ya infonya. Sama-sama. Mantap banget gitu. Jadi buat noisemaker ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ucai, memang attitude sama tadi karakter ya. Jadi kalau pengen punya sponsor, pengen disupport sama FYC itu attitude-nya harus bener ya. Jangan lupa tadi yang slogannya FYC itu, jadi stay young, good, clean, and fun. Itu jadi kalau salah satu belum bener, jangan dulu lah, benerin dulu attitude-nya. Terus semua juga proses, nggak ada yang instan dari 2012 sampai sekarang 2021. Jadi kita benerin bareng-bareng sih. Betul, gitu. Jadi noisemaker tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya Yopi. Saya Ucai. Keep talking the noise, stay safe and peace. Alright.